akan menerima satu nasihat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudolf Tambunan. Biarlah apa yang nanti akan disampaikan, biar bisa menjadi suatu kebijaksanaan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa mengerti akan apa yang disampaikan, dan kami bisa menerapkan di dalam pelayanan kami di Pulau Bali ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan dengan selamat, dan agar kami juga dapat bersuka cita bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kiranya semua ini berkenan di hadirat Tuhan. Ampunkan dosa kami yang begitu besar. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami telah berdoa. Amin. Baiklah, pada saat ini waktu yang kita tunggu-tunggu adalah sebagaimana mestinya Pak Pendeta Tambunan yang akan membawakan presentasi atau mungkin beberapa sosialisasi yang akan disampaikan mengenai Harvest 2025. Jadi waktu ini saya persilakan kepada Pak Pendeta Tambunan. Shalom, selamat sore buat kita semua. Satu kali ada Dewan Musyawarah Setan sedang berkumpul. Lalu Dewan Musyawarah Setan ini mulai berbincang-bincang teori apa kira-kira yang cocok kita kasih tahu untuk umat-umat Tuhan, gereja, Masehi Advent hari ke-7, agar mereka tidak mendengarkan kabar kebenaran Tuhan. Yang satu bilang, mana kalau kita bilang sama mereka bahwa pekabaran Injil itu adalah bohong. Setan yang lain bilang, nggak mungkin. Orang Advent itu suka baca Alkitab. Nggak mungkin mereka bisa ditipu. Lalu yang satu lagi angkat tangan. Bagaimana kalau kita bilang bahwa kabar Injil itu sudah dipalangkan di salib. Lalu setan yang satu bilang, itu pun mereka sudah tahu. Mereka bukan hanya punya Alkitab, tapi mereka punya roh nubuat. Lalu usul setan yang ketiga katakan seperti ini. Mereka kan semua sudah tahu. Gak akan ada lagi yang mereka tidak tahu. Bagaimana kalau kita bilang bahwa Tuhan masih lama lagi datang? Lalu usul ini yang diterima. Lalu diutuslah setan-setan sama seperti pekabaran malaikat ketiga ya. Jadi ini utusan setan ini pekabaran malaikat ketiga setan. Sampaikanlah kepada umat-umat Tuhan bahwa kebenaran kesehatan itu penting. Kebenaran hari Sabat itu penting. Kebenaran Injil kedatangan Yesus yang kedua kali itu pun penting. Tetapi pekabaran itu masih lama lagi. Itu saja sampaikan. Itulah yang mungkin yang membuat walaupun kita sampaikan yel-yel di sekolah Sabat, siapakah yang kuutus? Berani kita dengan lantang mengatakan, ini aku, utuslah aku. Tuhan, katanya ada kata Tuhan di situ. Bukan utuslah aku Pendeta Tambunan, utuslah aku Tuhan. Tetapi di sisi Alkitab yang lain ada juga kata-kata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Penginjilan ini adalah pekerjaan yang tidak diminati oleh banyak umat-umat Tuhan. Bukan umat Tuhan saja, bahkan hamba-hamba yang sudah dipilih sekalipun, yang pekerjaannya menginjil pun kadang-kadang tidak minat mengabarkan penginjilan ini. Oleh karena apa? Mungkin apa yang dibilang setan itu,
Tuhan masih lama lagi datang. Masih sempat kawin lah, masih sempat beranak pinak, masih sempat punya cucu, masih sempat nanti anak kedokteran, dan banyak alasan yang lain. Itulah yang membuat banyak terhambat. Program Harvest 2025 ini adalah program, bukan program KJKT, tetapi program yang datang dari GC lalu ke divisi. Program ini bisa dipakai barcode. Kalau ke rumah makan kan ada pesan makan, tapi kalau ini adalah pesan bahan. Jadi bahan Harvest 2025 itu ada di stiker ini. Jadi bisa ditempel nanti di gereja atau di rumah atau siapapun yang punya, masing-masing gereja bisa dapat satu. Ditempel lah itu, nanti kalau punya HP bisa barcode. Tadi saya mau check-in aja di hotel harus pakai barcode. Harus pakai barcode. Kalau nggak pakai barcode nggak bisa check-in di hotel. Saya bisa bayangkan ada anggota saya, pendeta Bapak Sianturi, itu nggak ada HP-nya yang pakai barcode, HP-nya masih model lama. Waduh, kasihan dia nanti kalau datang ke hotel ini nggak bisa masuk, harus pakai apa? Barcode. Jadi sekarang pun organisasi lebih update, dia gunakan barcode supaya tidak lagi menggunakan bahan-bahan risalah yang terlalu banyak, yang kadang-kadang sesudah dibagi hilang juga. Yang ada barcode pun kadang-kadang nggak mau di scan ya. Sudah ada barcode pun kadang-kadang nggak di scan, jadi nggak dapat bahannya. Jadi bagi kita yang senang dengan logo-logo Harvest 2025 nanti bisa di scan barcode-nya. Ada satu akronim. Akronim ini sebenarnya sindiran lebih baik. Sindiran buat umat-umat Tuhan. Harvest 2025 akronim milenial jenaka katanya. Hadirlah di gereja, jangan cuma di grup chat. Jadi rupanya kalau di grup chat banyak orang yang hadir, tapi pada waktu mau ke gereja enggak hadir. Contoh seperti undangan hari ini ya. Di grup chat semua angkat tangan, tetapi untuk hadir mungkin tidak banyak. Lalu ayo semua keluarga turut melayani, bukan hanya komentator. Memang banyak di gereja ini, banyak komentator. Tidak punya KPA, tidak mau menginjil, tapi ngomentarin paling pintar. Ngomentarin paling pintar. Ini Harvest ini akronim. Lalu rajin berdoa, jangan cari alasan. Rajin berdoa, jangan cari alasan. Visi besar, tapi mulai dari hal kecil, yaitu dimulai dari keluarga. Nggak usah sok-sokan mau buat KKR, di rumah tangga aja nggak pernah renungan pagi, renungan malam. Tapi mau buat KKR di tempat orang lain, di tempat yang besar. Ini visinya besar, tapi mulai dari yang kecil, yaitu di mana? KPA, di rumah tangga. Berhasil menuntun satu jiwa bagi Kristus. Lalu akronim yang energi untuk Tuhan bukan cuman buat scrolling. Jadi jangan lebih banyak scrolling, lihat-lihat tok, tidak komen dan lain-lain. Lalu setia dalam pelayanan bukan sekedar semangat di awal. Jadi pada Januari habis pemilihan terpilih menjadi ketua, jadi ketua lah sampai apa? Desember. Jangan hanya semangat di awal tok. Kalau istilah orang Jawa, di Jawa itu panas-panas tai ayam katanya ya. Udah panas bau lagi kan, panas tai ayam. Lalu yang terakhir Harvest itu, akronim dari Harvest adalah Tuhan memanggil untuk panen raya, bukan sekedar untuk makan-makan. Hahaha. Jadi ini akronim ini betul-betul dialami oleh orang pemuda, dikirimlah kepada Uni, lalu Uni sampaikan kepada kami. Memang beginilah yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Banyak ngomong-ngomong yang gak jelas, akhirnya pekerjaannya juga tidak tepat sasaran. Lalu kalau ditanya mungkin sama kita, apa itu Harvest 2025? Mungkin masih ada yang tahu, ada juga yang gak tahu. Itu programnya Pak Tambunan katanya lagi. Itu program dari Uni, itu program dari divisi. Harvest 2025 adalah kedatangan Yesus Kristus akan segera terjadi, memaksa kita untuk segera memajukan misi pekabaran Advent kita yang unik. Jadi karena program ini, kita diharapkan bekerja lebih giat daripada tahun yang lalu, karena kita dipaksa untuk lebih awal memajukan misi ini.
tentu apa yang ditabur juga yang akan dituai. Kalau tidak ada yang ditabur, apanya yang mau dimajukan? Oh, nggak pernah buka KPA, tiba-tiba langsung ada, itu kan nggak mungkin. Kecuali kita mau menjadi, siapa itu yang membalikkan Tangkuban Perahu itu, Sangkuriang ya, yang membangun satu hari banyak candi. Untuk melakukan hal ini dengan sukses diperlukan hubungan dekat dengan Tuhan, dipupuk dengan doa, pembelajaran Alkitab, dan diperkuat dengan misi dan pelayanan. Ini dia. Seluruh umat Masehi Advent hari ke-7 dipanggil untuk berkomitmen dengan setia memenuhi tujuan suci untuk menjangkau dunia dan terhubung dengan pergerakan Advent atau Advent Movement yang memiliki cakupan global. Namun implementasi strategis bersifat lokal, yaitu satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Tahun lalu kami mendata di konferensi ini ada 2.200 kakak yang aktif, 2.200. Tapi tahun ini tujuan harvest itu, karena tahun lalu aja hanya tercapai 387 jiwa. Tahun ini dari 2.200 itu tujuannya hanya menjangkau 1.500 kakak yang aktif. Seluruh konferensi 79 gereja. Kalau satu kakak itu yang aktif itu bisa membuat KPA, sebenarnya KPA aktif yaitu belajar. Tidak usah dulu menginjil sampai keluar, sampai mau ke NTBK atau mau menginjil sampai ke Nusa Penida lah. Cukuplah di rumah tangga kita membuka KPA renungan pagi, renungan malam. Kalau kita punya anak kita punya teman yang non-Advent dan lain-lain, itu saja dibuka sebenarnya. Itu sudah menjadi satu KPA di mana ada satu orang yang dimuridkan atau belajar Alkitab. Namanya kelas pendalaman Alkitab ya. Tetapi dia mau mendalami kalau dia tidak pernah mendengarkan bacaan-bacaan yang pernah dibacakan lewat renungan pagi atau renungan malam. Jadi itu saja sebenarnya dibuka, sudah membuka challenge satu KPA ada di dalam satu rumah tangga. Ya. Penuaian dalam Alkitab melambangkan puncak pekerjaan Tuhan di dunia, partisipasi aktif umatnya dalam mengumpulkan hasil kerja itu. Jadi Alkitab pun menguatkan bahwa apa yang kita tuai itu apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jadi tidak mungkin ada orang yang menabur sesuatu tetapi tidak mengharapkan untuk menuai. Tetapi kadang-kadang masih banyak doa-doa kita sudah tidak pernah menabur. Mohon maaf lah. Saya sampai sekarang ini masih mengikuti doa 247. 247 itu bagi saya doa semalaman ya, doa semalaman, tidak henti-henti. Yang hebatnya lagi kita doakan yang enggak ada. Tahu ya? Hebat ini, kita doakan yang enggak ada, sepertinya Tuhan Yesus itu tukang sulap. Tahu maksud saya, doa yang enggak ada itu disuruh doakanlah simpatisan, sebutkan namanya. Tidak ada yang menyebutkan namanya. Lebih banyak nama anaknya, pekerjaan anaknya. Padahal doa itu adalah doa penginjilan. Kenapa? Ya karena memang tak pernah menginjil. Tak ada satupun nama yang terlintas di kepala kita. Tolong bawakan satu nama dalam doamu yang akan disebutkan untuk diajar dan dituai. Memang enggak ada. Kalaupun ada yang mendoakan itu biasanya hanya pendeta. Hanya pendeta disebutkanlah namanya. Tolong kami berdoa untuk Ibu Made katanya. Bapak Nyoman, Bapak Ketut. Tetapi giliran pada waktu anggota yang didoakan adalah anak saya yang di Amerika ya Tuhan katanya. Padahal ini adalah doa penginjilan.
Doa di mana kita meminta agar KPA itu bisa menuai. Kenapa tidak ada nama yang disebutkan? Ya memang karena nggak ada yang diajar. Disitulah gembala harus memberikan motivasi kepada jemaat-jemaatnya dan contoh. Coba bayangkan kalau itu gembala itu tidak ada satu nama, satu pun nama yang disebutkan yang dibawa di dalam doa. Jadi inilah realita yang ada. Tujuan umum Harvest 2025 adalah untuk melibatkan semua umat Advent, bukan semua pendeta ya, semua umat Advent di wilayah KJKT dalam membagikan Injil dan berkontribusi pada misi global menjadikan murid bagi Kristus, yaitu kembali satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Dulu sempat zamannya Pak Marolop Sagala, satu orang, satu jiwa. Ini satu keluarga aja rame-rame, satu jiwa susah, apalagi mau satu orang, ini rame-rame aja takut mau menginjil, apalagi mau satu orang. Rame-rame loh bawa keluarga, udah bawa istri, bawa anak, kadang bawa pembantu, takut kita mau menginjil, tetapi sok-sokan mau bilang satu orang. Dan anehnya kita aminkan itu tuh, mari menginjil, Yesus segera datang katanya. Yang menginjil itu belum tentu Yesus datang. Dia pun sampai melihat Yesus datang. Tetapi kita masih berani kita mengatakan, Yesus segera datang, Yesus segera datang. Ini aku utuslah aku. Tapi nggak mau datang dan membuka KPA. Saya nggak mau menghakimi, tetapi saya akan memberikan data, tahu saudara, dari 79 gereja, data KPA yang masuk sampai hari ini di Direktur Sekolah Sabat hanya 9 dari 79 gereja. Jadi hanya 9. Hanya minta itu, belum minta uang itu, hanya minta data. Data. Dari 79 hanya 9 gereja yang mau mengirimkan. Saya tidak tahu apa masalahnya. Kemungkinan besar sukar mendata karena tidak ada. Kalau ada gampang itu mendata. Tapi kalau nggak ada di karang-karang pun susah. Di karang-karang. Kadang-kadang dikasihlah nama pergi ke kuburan. Dilihat nama yang ada di kuburan itu KPA ini kata. Karena nggak ada, diada-adakan. Itu. Jadi tujuan umum kita melibatkan semua umat Advent. Saya tidak tahu apakah sudah semua, ini namanya total member involved, apa sudah semua anggota terlibat di dalam penginjilan atau tidak. Tetapi saya bersyukur karena di Bali, salah satu tadi saya kunjungi Padang Sambian itu, udah hampir semua anggota terlibat di dalam pelayanan, artinya akan mau menginjil. Ada juga satu jemaat yang mau kalau boleh pendeta terus yang melayani. Enak sekali pendeta ini, kalau nganggur dia tidak tega dia karena dia dibayar kan. Kalau kan kami kan tidak dibayar, enak sekali pendeta ini. Ada juga yang mengatakan gitu, terlalu enak pendeta Advent sekarang katanya. Hanya duduk-duduk dapat uang, biarkan mereka menginjil. Harvest 2025 adalah melibatkan semua anggota agar dapat terlibat, yaitu dengan cara sebuah inisiatif untuk memobilisasi anggota dan pemimpin gereja untuk terlibat dalam amanat ilahi dengan semangat komitmen yang diperbarui. Saya langsung cepat saja karena ini hanya basa-basi saja ini sebenarnya. Jadi di bulan November dan Desember tahun yang lalu sudah disampaikan kepada gembala dan jemaat-jemaat yang ada di conference melalui UNI mengadopsi agar program Harvest ini adalah lanjutan dari Hope for Indonesia. Hope for Indonesia sudah berganti nama menjadi Hope for India tahun 2025. Tetapi program Hope for Indonesia di 2024 yang tidak tercapai harus diganti namanya menjadi Harvest 2025 dengan misi yang sama, yaitu melibatkan semua anggota, membawa satu keluarga itu membuat satu KPA dan bisa minimal menghasilkan, namanya menuai ya, sudah ditabur
menuai satu jiwa di dalam satu KPA. Lalu inilah yang akan kita lakukan implementasinya di bulan Januari sampai Maret 2025 ini sudah mulai berjalan. 10 hari berdoa sudah, perjamuan kudus sebelum memulai harus saling merendahkan hati dan mengampuni. Doa 77, sudah berpuasa juga di Sabat pertama ya, di bulan berapa itu Pak Salmon waktu kita puasa itu? Atau enggak puasa ya? Karena sudah berpuasa setiap hari di rumah. Doa berpuasa, menguatkan KPA. Saya tadi di Padang Sambian saya suruh majeliskan buat KPA, laporkan ke KJKT, karena tanpa majelis KPA yang di Karang-Karang itu dianggap siluman juga dan tidak akan mendapat dana pemeliharaan karena di Karang-Karang. Karena ada orang yang baru datang mau menikah, tiba-tiba jadi ada KPA. Harusnya diajar dulu, karena masih banyak orang yang mengatakan jiwa-jiwa yang dibaptis ini adalah jiwa-jiwa yang serampangan. Lalu identifikasi keluarga yang terlibat dan simpatisan. Jadi ada banyak orang yang tiba-tiba mau belajar, rupanya hanya mau mencari tahu dan mata-mata. Jadi enggak semua orang yang mau belajar KPA itu adalah orang-orang yang benar-benar mau belajar KPA. Ada juga yang pura-pura lalu mencari tahu, lalu dia buatlah selebaran-selebaran dan mengatakan bahwa orang ini bidat dan lain-lain. Mungkin di Bali belum ada, tetapi di Jawa sudah ada yang seperti ini. Jadi mereka masuk pura-pura menjadi sampitan, pura-pura belajar, lalu mencari tahu, mencari nama-nama semua yang ada di gereja itu dan membuat masalah. Lalu manajemen penginjilan yang efektif. Manajemen ini akan terjadi kalau ada evaluasi di dalam setiap KPA itu, sehingga ya setiap KPA itu dapat berjalan lebih baik dari hari ke hari. Contoh KPA negara, contoh ya KPA negara. Dulu anggota ada 7 yang belum dibaptis. Sesudah dibaptis 7-7-nya, KPA negara ini pun harus perlu update. Nanti dipikir yang 7 terus dibaptis nanti setiap tahun, karena sudah dibaptis tahun yang lalu. Itu perlu diupdate dan namanya bisa saja anggotanya tahun 2024 7, tahun 2025 menjadi 2, karena hanya 2 yang belum dibaptis. Dan itu akan selalu diupdate supaya tidak ada penyimpangan dan misadministrasi pada waktu pengadaannya. Lalu ini yang akan kita lakukan di bulan Januari dan sampai Maret ya. Pelatihan anggota, saya tidak tahu pendeta-pendeta di Bali sudah latih enggak. Ada yang memimpin KPA-nya bukan hanya pendeta saja, tetapi anggota majelis, officer, ketua, sekretaris, bendahara, begitu juga pelayanan PP dan lain-lain. Jadi jangan bangga kalau hanya pendeta aja yang memimpin. Kadang-kadang jemaat ini pun berlebihan memberikan pujian. Kami senang dengan pendeta karena pendeta bagus katanya. Padahal karena dia yang malas, tapi pendeta yang dipuji-puji ya. Nah, jadi banyak juga nabi-nabi palsu di dalam gereja dan menyesatkan banyak orang, termasuk gembala. Dan gembala yang tidak pernah mendapat pujian ini pun keblinger dia. Dia pikir itu pujian betul-betul, padahal pujian apa? Palsu. Bagi saya ini pelajaran bahwa anggota yang berhasil adalah anggota yang bisa mengkader anggotanya menjadi seperti pendeta. Jadi kalau hanya khotbah saja tetapi untuk dirinya, dia tidak akan berhasil. Lalu kesaksian pribadi. Bagaimana memberi pelajaran Alkitab, mendapatkan keputusan. Jadi mungkin pendeta pintar pada waktu sesudah diajar, tetapi untuk mau meyakinkan orang itu mengambil keputusan, tidak semua anggota bisa itu, termasuk ketua, sekretaris atau bendahara. Tidak semua bisa. Kadang-kadang perlu pendeta yang disuruh, bagaimana caranya Pak Pendeta untuk kami supaya kami bisa bertanya apakah dia siap mengambil keputusan atau tidak. Ada juga pendeta yang nggak tahu juga, dia tahu kalau dia sendiri, tapi kalau untuk dibagikan tidak. Dan ini perlu belajar. Kalaupun nanti tidak dapat dari pendetanya, di conference banyak pendeta yang bisa membantu anggota bagaimana caranya meyakinkan orang. Lalu
topik-topik yang lain yang diperlukan. Jadi ada satu anggota, dia direktur penata layanan, topik yang dia tahu hanya perpuluhan. Jadi terus dia menginjil perpuluhan terus. Padahal orang yang diinjil itu sudah setia perpuluhan. Tapi karena terus-terus dikasih, akhirnya jadi emosi dia. Bapak ini terus-terus seakan-akan aku nggak bayar apa perpuluhan. Tapi karena memang hanya itu yang dikuasai. Dan kita perlu maklumi, oleh karena tidak semua anggota menguasai banyak hal. Jadi perlu juga pendeta perhatikan, makanya dievaluasi di topik perpuluhan ini kalau boleh jangan di satu tempat. Dipindah-pindah lah supaya dia merasa berarti dan berguna, bermanfaat kalau dia diganti-ganti. Jadi inilah manajemen penginjilan yang efektif, dan semoga ini bisa dilakukan selama Januari bulan Maret sebelum harvest itu diadakan. Ini lagi biasanya gereja kita paling pinter dan menjadi malaikat hanya pada waktu KKR saja. Amin ya? Wah, amin. Amin. Karena pada waktu KKR banyak ceriti. Waktu KKR, orang yang gak pernah ke gereja pun kita datang jemput dia. Jemput, kau lapar ya? Kasih makan lagi. Pulang pun begitu. Tapi setelah KKR, tidak ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya itu diadakan bukan pada waktu KKR, tapi sebelum KKR ini, Januari dan Maret ini. Itulah prepare yang perlu kita buat sebelum kita memberikan undangan. Tapi kadang-kadang undangan itu diberikan bersamaan dengan charity, kan? Dengan charity. Sehingga pada waktu orang membuat charity, orang yang sudah pengalaman, kan ada juga yang 2 kali dibaptis toh. Dulu dia dibaptis di Sape, lalu pindah ke sini dibaptis di Nusa Penida, lalu pindah lagi ke tempat ini dibaptis lagi. Udah tahu dia cara-cara gereja Advent. Nanti pas KKR aja lebih banyak dapatnya katanya. Maksud saya orang-orang yang seperti ini ada, dan itu bermigrasi, dan kalau boleh kita juga update juga. Makanya ada manajemen penginjilan yang lebih baik. Lalu seminar kesehatan pun pada waktu KKR. Bahkan kadang-kadang seminar kesehatan ini bisa lebih panjang daripada seminar Alkitabnya. Padahal itu harusnya diberikan di Januari dan Maret ini, jangan pada waktu KKR. Habis waktu, lalu yang tadinya dibaptis karena terlalu lama di gereja, bilang lama kali di gereja Advent. Di gereja luar hanya 1 jam. Di gereja Advent perjalanannya sejam, pulangnya 1 jam, 2 jam, khotbahnya 2 jam. Ada khotbah kesehatan, ada khotbah firman. Jadi cerita-cerita ini semua adalah pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari lapangan, sehingga ya memang orang malas mau KKR. Lama kali 4 jam. Kalah bioskop aja cuma 2 jam. Ini 4 jam katanya. Udah gitu nggak dikasih makan lagi, hanya dikasih aqua. Jadi masuk angin kita pulang. Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi kalau ini dibuat mungkin yang seperti itu di Sumba, lancar itu. Yang penting ada aqua katanya itu. Lancar itu. Tapi di tempat-tempat lain tidak masuk kategori-kategori ke situ. Kelas pendalaman Alkitab pun tidak perlu lagi diadakan di KKR. Itu perlu diadakan pada waktu sebelum KKR. Penginjilan media, ponsel, dan penjangkauan lainnya. Ini dia. Fase kedua yang akan dilakukan adalah KKR penuaian serentak di semua jemaat bulan April sampai bulan Mei. Jemaat bisa mengadakan 1 atau 2 kali KKR penuaian. 1 gereja, 1 di cabang sekolah Sabat. Ini bagi jemaat yang punya cabang. Pembicara adalah para penetua gereja, pegawai jemaat, dan anggota. Tahun ini memang kami menghimbau kepada seluruh jemaat melewat gembala-gembala jemaat agar officer yang ada di gereja itu ber-KKR. Kadang-kadang kan suka mengkritik pendeta. Coba dulu dia KKR dulu, biar kita lihat juga dulu apakah dia sehebat pendeta atau sehebat kritikannya. Jadi ketua-ketua, sekretaris, officer berkhotbah KKR. Dari mana dananya? Tidak ada dananya, dari jemaat. Kalaupun nanti ada dananya, harus dari dana KKR gembala. Bagaimana cara simulasi dananya? Nantilah. Biasanya kalau dana paling sensitif kita nanti belakangan itu.
Ini jadwalnya dulu. Jadwalnya bulan April sampai Mei. Tidak akan datang nanti pendeta Lubis bulan April sampai Mei. Jadi jangan takut. Itu adalah jadwal officer jemaat ber-KKR. Jadi April sampai Mei officer jemaat ber-KKR atau KKR layman atau KKR elders atau KKR officers, apapun namanya, tetapi semuanya anggota awam yang akan ber-KKR. Boleh nggak berkolaborasi? Boleh. Entah berkolaborasi dengan siapa, tetapi yang diketahui oleh apa? Majelis. Jangan juga berkolaborasi dengan Donald Trump. Kan datang Donald Trump ke sini karena dia tidak advent, jangan kolaborasi dengan dia. Berkolaborasilah dengan anggota awam yang sudah diketahui identitasnya, pengalaman rohaninya sangat baik dalam menyampaikan firman Tuhan. Jadi ini di bulan 4, Bu. Bulan 4 dan bulan 5. Kapan lagi kita lihat Ibu Lineke dan Heri Jemesa berkhotbah KKR kalau bukan bulan 4 dan bulan 5? Ya itu. Kapan lagi saya melihat Pak Aritonang KKR bulan 4 dan bulan 5? Pak Wayan Sukayuda kan selama ini kan hanya dengar, bawa tamu. Kali ini didengar dulu bulan 4 dan bulan 5. Kalau Pak Binsar sudah saya ajak KKR di Tanjung Anom 2 kali pun saya ajak, bahkan beliau lebih hebat dari kita sehingga kita nggak diterima lagi di sana. Jadi hanya bulan 4 dan bulan 5. Baik, itu harvest yang pertama bulan 4 dan bulan 5. Harvest yang kedua. Ini harvest yang kedua, semua gembala jemaat dan gembala distrik. Perlu jemaat ketahui, gembala yang tidak ber-KKR tahun ini akan dapat hadiah dari conference. Tahu ya? Ada hadiahnya nanti dikasih. Dapat reward, tetapi rewardnya yang tidak berharga. Jadi akan dapat reward nanti dari conference. Itu yang membuat gembala jangan sok-sok melatih kalau enggak ber-KKR juga. Jadi dia juga harus siap-siap membuka KPA dan ber-KKR. Dan gembala yang tidak produktif namanya akan tercatat di UNI dan di kitab kehidupan KJKT. Jadi dianggaplah itu, dilaporkan nanti bahwa memang tidak produktif. Karena didapati memang ada lain lubuk lain ikannya, ada juga yang memang sulit. Ada daerah-daerah tertentu yang sudah masuk di catatan penginjilan KJKT memang yang sulit. Contoh seperti Lombok. Lombok itu membawa 1 itu seperti membawa 10 di tempat lain. Sangat sukar memang, sangat sukar. Tetapi di daerah yang lain tidak ngapa-ngapain juga. Ada tempat yang saya tahu hanya nyanyi Seberang Langit Biru ya, Pendeta Subagio ya. Seberang Langit Biru. Mereka minta baptis itu, hanya lagu Seberang Langit Biru itu. Jadi ada yang kita hanya nyanyi Seberang Langit Biru, Pak Pendeta kapan kami dibaptis? Baru diajar lagu Seberang Langit Biru, belum mengenai penginjilan dan lain-lain. Ya itulah, ada beberapa tempat yang gampang, ada yang sukar. Tetapi semua gembala harus ber-KKR. Semuanya harus ber-KKR. Yang hebat lagi, gembala tidak dibatasi Pak KKR-nya. Mau 100 kali boleh, yang penting ada jiwanya. Nah, malah dapat hadiah juga kalau nggak ada jiwanya ber-KKR. Ada jiwanya. Oke. Yang ketiga. Ini dia. Agustus sampai September, disinilah nanti saya baru dapatkan dari distrik bahwa ada direncanakan 2 kali KKR di distrik Bali. Betul Bu? Oh ya, tapi betul itu? Oh belum disosialisasikan? Belum disosialisasikan, tetapi kalaupun 2 kali hebat itu, lebih baik sekali tetapi bagus daripada banyak kali tidak bagus. Jadi ini KKR distrik ini hanya boleh dilaksanakan oleh officer, direktur SSD, UNI, institusi, RSA,
atau lembaga serta tamu yang lain, tamu yang datang dari GC atau dari divisi. Jadi ini KKR ini akan berlangsung di bulan, nanti kalau buat rencana hanya di bulan Agustus sampai September. Jadi tidak ada tindi-tindi jadwal KKR dan semua adalah satu. Saya dan Pendeta Kris sebagai Korwil sebenarnya lebih mengharapkan KKR itu diadakan di jemaat-jemaat daripada distrik. Di jemaat-jemaat, kecuali tamu datangnya, di jemaat-jemaat semakin banyak KKR di jemaat akan semakin bagus daripada di distrik satu kali dan hasilnya lebih banyak kalau KKR di jemaat. Lalu yang terakhir ini, KKR penuaian serentak Harvest 2025 Oktober sampai November, inilah yang bisa dikunjungi oleh officer, direktur, associate, staff, conference daerah Jawa Timur. Jadi di KJKT ada 15 yang bisa ber-KKR dari mulai officer, departemen, dan staff. Staff itu adalah Bapak Prengki Rundengan, Bapak Rey Hutapea, dan Bapak Aldompas. Yang lain-lain tidak bisa KKR. Jadi hanya itu yang bisa KKR di jemaat-jemaat nanti jikalau dibutuhkan di bulan Oktober sampai November. Jadi ini Oktober dan November. Sedangkan di bulan Desember, kalaupun ada KKR lagi dari jemaat oleh karena mau masuk hari Natal, anaknya minta dibaptiskan dan lain-lain, itu akan dilakukan oleh jemaat atau setempat lah. Jemaat setempat nanti di bulan Desember. Ada juga orang yang mau dibaptiskan di hari ulang tahunnya karena ulang tahunnya lahir di 25 Desember. Jadi dia dibaptis, disitulah nanti KKR jemaat. Baik, ini jadwal-jadwalnya sudah pernah kami kirim. Ini di bulan jadwal penuaian ya. Penuaian di bulan April tanggal 6 sampai 12 April. Penuaian yang kedua tanggal 22 sampai 28 Juni. Nanti kami akan kirim ke distrik. Penuaian yang ketiga tanggal 1 sampai 6 September. Dan penuaian yang keempat tanggal 2 sampai 8 November. Sedangkan selanjutnya Desember bisa dilakukan di semua jemaat. Oke. Ini yang akan dilakukan oleh setiap jemaat pada waktu ada KKR Harvest pertama, Harvest kedua, Harvest ketiga, dan Harvest keempat, yaitu semua jemaat atau field akan menyerahkan laporan video dan narasi ke KJKT. Kemudian field sekretari KJKT akan menyampaikan laporan ke UIKB segera setelah jadwal setiap fase KKR penuaian dilaksanakan. Jadi ada satu kali nanti dari divisi akan datang evaluasi yang ada di conference ini. Dia datang dengan Uni di bulan Mei, yaitu Bapak Wendel dan Manolang dengan Mr. Gingging namanya. Beliau akan turun ke Konferensi Jawa Kasan Timur melihat apakah KKR anggota awam itu atau officer itu sudah jalan dan berapa yang jalan, berapa yang tidak, apa gendalanya, nanti itu disampaikan ke kami dan kami akan sampaikan evaluasi itu kepada jemaat-jemaat. Jadi jemaat mungkin perlu punya HP yang kayak Hang Tua ini. Saya lihat ini bagus ini HP-nya Hang Tua ini, dibuat video, dilaporkan, lalu diberikan kepada kami juga akan laporkan ke Uni. Semua Uni konferensi daerah akan menjalankan evaluasi setelah KKR penuaian Harvest 2005 menggunakan perangkat evaluasi yang disediakan oleh SSD. Jadi semua Harvest ini akan ada evaluasinya. Ini KKR Elders atau Leman yang masuk ke konferensi sampai saat ini, selain dari KKR yang akan diadakan di jemaat. Jadi jemaat ini nanti bulan berapa? Pak RJ Mesa bulan berapa khotbah? Wow. Mantap ya.
Iya, bulan April itu nanti dilaporkan biar kami catat. Kalau nggak dilaporkan kan susah kami mencatat, karena malaikat di surga aja catat dia. Padahal dia tidak pernah lupa ingatan. Saya sudah lupa ingatan, perlu mencatat. Ya, jadi dicatat. Yang masuk sama kami adalah Rukung Tamang. Rukung Tamang ini minta KKR di Bali tadinya, tapi nihil dananya. Akhirnya dipindahkan ke Selapur biar dekat. Dipindahkan di Selapur di distrik Pasuruan nanti, Rukung Tamang. Nanti Pak Heri Jemesa bisa membantu di sana, siapa tahu diminta menjadi pembicara Rukung Tamang, gue tahu. Lalu Batak Horas Advent, ini sok-sokan juga ini, minta juga dia seperti tahun lalu ya, Batak Horas Advent. Mereka juga akan KKR di distrik Jember pada bulan April akhir 2025. Lalu anggota Eskom ini yang banyak mengkritik ini mengenai pelayanan di NTB. Saya ajak ke NTB bulan Mei, nanti disaksikan oleh SSD KKR di sana. Karena masih banyak orang berpikir bahwa di situ itu jiwanya itu jiwa asal-asalan. Nah, biar mereka lihat juga sendiri dan mereka rasakan nyamuk-nyamuk yang gigit nanti di sana di NTB, biar tahu ini anggota-anggota awam, ini anggota Eskom. Nanti saya yang akan bawa ke NTB di bulan Mei 2025. Jadi ini anggota awam yang KKR. Ini belum dari jemaat-jemaat ya, termasuk dari Bali belum ada data yang masuk. Lalu KKR Gembala dan JMP Sega JKT di bulan Juni sampai 2025. Gembala kita Pak sekarang ini ada 52 di jemaat, 52. JMP kita ada 22. Jadi sejumlah itulah KKR yang akan ada di conference. Dan nanti kalau gembalanya mungkin tidak bisa seperti JMP pelayanan, gembala kita belajar lagi menjadi JMP. Kalau saya direktur kependetaannya, tapi kan bukan. Biarkanlah di situ 52 gembala tambah 22 JMP. Lalu ada KKR SSD WIUM atau tamu di bulan September, ada 7 KKR nanti. Saya tidak tahu apakah ada di Bali, tetapi ada 7 nanti yang datang dari SSD, officer itu, dari UNI, dari SSD, dan tamu. Salah satunya adalah, tamunya adalah Rumah Sakit Bandar Lampung. Salah satu titik yang diminta adalah di Bali. Tapi karena dananya cuma 15 juta mungkin akan kita berikan, kalaupun di Bali adalah di titik yang ada baptisannya dan itu per jemaat, tidak lagi per distrik. Itu mungkin. KKR Officer Direktur Staf Kantor di bulan November. Jadi ini kalau mau mengundang officer di jemaat, nanti ada simulasinya yang akan saya kasih tahu. Jadi mengundang Pak Kris itu bukan karena dia punya kumis dan pintar nyanyi aja, lalu harus ada simulasi yang dilakukan oleh jemaat pada waktu mengundang orang konferensi. Jadi selama ini kan karena kita senang, sekarang nggak boleh hanya karena senang, tapi ada simulasi yang dibuat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk simulasi dana, karena kalau dana kita akan sumringah melihatnya dan saya tidak akan taruh di layar karena demikianlah. Untuk dana. Boleh? Ada pertanyaan? Atau jadi malas ya sesudah pulang dari sini ya. Baik, saya mulai dengan dana. KKR Tunggal Gembala. KKR Tunggal Gembala yang harusnya sedianya di bulan Juni sampai Juli, itu termasuk GMP, misioneri, TSPM dan lain-lain itu. Mereka akan ber-KKR di bulan itu. Sedangkan bulan 4 Gembala harus sediakan kepada anggota awam, yaitu officer, departemen yang akan ber-KKR nanti di jemaat. Jadi mereka akan bekerja menyediakan agar gembala kalau ber-KKR minimal harus punya 2 jiwa baptisan. Jadi kalau 1 jemaat yang tanggung. Bisa ya dimengerti ya? Jadi kalau KKR saudara-saudara kita undang selebarannya, berapa baptisan? 1 katanya gitu ya. Itu pun masih merokok katanya lagi kan. Udah 1 masih merokok. Jadi maksud saya 1 tidak dihitung KKR tetapi namanya celebration dari KPA. Tapi kalau 2 gembala bisa membuat KKR
dan dapat bantuan dari conference 1 juta rupiah. Amin. Oke, 1 juta. 1 juta. Conference sudah anggarkan 1,5 miliar karena tujuan baptisan adalah berapa? 1.500 jiwa. 1,5 miliar. Bukan angka yang kecil. Kalau dibelikan kelereng itu banyak sekali itu. Tetapi 1,5 miliar. Dan uangnya masih tidak tahu di mana. Tetapi sudah dianggarkan 1,5 miliar untuk tujuan baptisan KJKT. Itu gembala. Lalu bagaimana dengan tua-tua jemaat? Kayak kami ini, officer ini mau KKR. Dananya ada nggak bantuan dari conference? Ada kalau berkolaborasi dengan gembala. Sebenarnya tidak ada. Tetapi diadakan kalau berkolaborasi. Contoh, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Gembala harus ada di sana membawakan KKR. Bisa saja gembala penutupan, karena tidak mungkin kan ketua yang baptis. Tetap harus ada gembala. Jadi akan dapat bantuan tetap 1 juta kalau hanya 2 jiwa baptisan. Bagaimana dengan dana pemeliharaan? Akan dapat kalau KPA yang sudah dimajeliskan itu didaftarkan ke direktur sekolah sahabat, nanti nama-namanya itu diverifikasi lewat ACMS, lalu dikirimkan 1 juta 1 jiwa. Apakah boleh conference intervensi? Tidak. Jemaat yang mengatur dan majelis dana pemeliharaan itu yang 1 juta itu jemaat yang atur. Jadi conference tidak akan intervensi, apalagi nambahin atau mengurangi. Jadi intervensi aja enggak, apalagi nambah dan mengurangi. Itu dana untuk itu. Lalu kalau lebih dari 2 jiwa, lebih dari 2 jiwa, 3 jiwa boleh mengundang departemen. Departemen akan datang ke KKR itu dengan membawa budget 2,5 juta. Tetapi tidak dihitung lagi KKR gembala, apalagi KKR anggota awam, karena sudah mengundang departemen. Cara yang paling aman adalah, karena departemen akan datang dari KJKT kalau ada 3 jiwa. Tapi kalau ada 5 jiwa di KKR itu, seperti yang disiapkan pendeta Franky mau pula, 5 jiwa Pak. Di Singaraja kan 5 jiwa. Singaraja Sakti. 5 jiwa, boleh gembala dan departemen berkolaborasi. Departemen membawa budget 2,5 juta, gembala 1 juta, total 3,5 juta untuk KKR itu. Banyak bukan? Banyak itu. Iya, Pak Simbolon aja belum tentu langsung kasih itu. Jadi 3,5 juta. Lalu bagaimana kalau mau undang Pak Kris? Pak Kris kan enak, siapa tahu dia nyanyi nanti jadi banyak orang yang maju untuk dibaptis. Kan itu. Boleh undang officer. Officer pun boleh diundang. Officer, sekretarisnya Pak Tutri Tumangkeng. Cak gampang. Nah, bisa diundang diundang itu dapat dana 3,5 juta asal calon baptisannya untuk officer 4 jiwa ditambah 2 jiwa dari gembala, jadi 6 jiwa. Bisa ya ditangkap ya? Kalau mau berkolaborasi, seperti itulah dana dari conference. Lalu bagaimana dengan tamu? Di Bali ini Pak Tamunan, kalau nggak ada dana 75 ke atas, sukar KKR di distrik ini. Betul, karena itu kami himbau jangan KKR distrik, KKR aja di jemaat-jemaat. Lalu bagaimana dengan tamu? Kalau tamu datang, nanti contoh dari uni atau divisi, maka conference akan share 50% dari dana yang dibawa tamu. Jadi kalau tamu bawa 200 juta, maka conference akan kasih 100 juta. Tapi itu tidak mungkin 200 juta. Jarang itu. Nah, kalaupun ada, kalau apa itu yang Donald Trump ini naik, dia harga dolar naik itu. Nah. Jadi kalau dana KKR dari higher organisasi 100%,
maka dana bantuan dari KJKT 50%. Itu keputusan yang diambil oleh Komite Penginjilan. Baik, mungkin sampai di sini udah dana ya. Masa nggak ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Pak Binsar mau tanya kayaknya. Ada? Pak Simolango? Biasanya Denpasar suka tanya dana. Oh enggak ya? Pak Arlen? Siapa tahu karena temanmu kau banyak tanya, ayo. Oke. Cek. Dari KJKT, ya. Dari Uni ada dana pemeliharaan 1 jiwa itu 1 juta kan? Dari Uni. Dari KJKT, ya. Sisanya jemaat lah KKR. Ya, maksud saya adalah di mana kita nanti memutuskan di jemaat. Ini saya pribadi memang sudah sampaikan ke gembala kami. Ya udah Pak, setahun ini jemaat aja ber-KKR Pak. Nah istilahnya kan begitu. Tapi kan tidak enak juga sama Pak Gembala. Nah, pasti ada hubungannya juga dengan pimpinan dan lain sebagainya. Artinya kalau tidak ada support, berarti tetap aja KKR Gembala aja namanya, bukan ketua-ketua lagi Pak. Kira-kira itu mungkin satu. Itu sudah support itu Pak. Bapak pikir di mana konferensi yang kasih support? Mungkin di seluruh Indonesia ini cuman KJKT yang kasih support untuk anggota awam pakai dana KKR Gembala. Nanti boleh Bapak tanya di semua daerah, hanya KJKT satu-satunya yang memberikan support kepada anggota awam ber-KKR boleh memakai dana KKR Gembala. Oh maksudnya Gembala itu memberikan ke KKR? Iya, tapi dia Ketua. juga harus ber-KKR Pak. Iya. Namanya dana KKR Gembala Pak. Iya. Kan tidak mungkin kami masukkan dana KKR anggota awam masuk budget di KJKT, itu tidak mungkin juga. Nanti kita dicap baik oleh Uni. Bisa ya? Jadi kalau dibilang tidak support, bagi saya support. Karena saya bisa klaim satu-satunya dari 11 daerah yang ada di Uni ini, kita satu-satunya yang buat kebijakan seperti itu. Dan kebijakan itu pun harus diputuskan oleh kebijakan yang lain, namanya Komite Penginjilan. Itulah sebagai satu bukti bahwa kita mendukung anggota awam ber-KKR. Tapi apalah artinya 1 juta itu bagi Pak Harlen? Kan itu, buat KKR lah. Masa KKR harus pakai uang pendeta? Pakai uang itu. Ya itu baru main. Kalau hanya pakai uang dana dari konferennya enggak main itu. Harus pakai uang kita sendiri baru main. Gimana menurutmu? Masuk barang itu ya? Iya itu. Apalagi cuma 1 jiwa, mau minta dana lagi kan? Ya kalau banyak jiwanya berpuluh-puluh gitu, ya dana pemeliharaan itu yang 1 juta, 1 jiwa itu gunakan, tidak ada masalah. Nanti udah KKR, tidak ada lagi jiwanya, minta dana habis kan? Jadi ini semua adalah akumulasi yang terjadi dari sejak 2022, banyak miss yang terjadi, administrasi keuangan kita tidak baik. Contoh, saya kasih tahu lah, di Bali ini 2 tahun berturut-turut didaftarkan 70 baptisan. Padahal 23-nya baptisan. Dana yang masuk sudah 70. Mau sama siapa ditagih itu sisanya itu? Jadi kurang lebih hal-hal seperti itulah yang membuat perlu pertanggungjawaban. Akhirnya yang ditanya ya jatuh-jatuhnya ke kami yang di lapangan ini itu. Gimana. Jadi itulah mungkin saya tidak tahu nanti ada dapat dari Uni atau higher organisasi, tetapi yang mungkin bagian kami adalah yang dari KJKT, kami berani bertanggungjawabkan karena ada keputusannya, dan itu yang bisa kami sampaikan 1 juta kalau bisa berkolaborasi dengan gembala. Suruhlah gembala itu, apakah gembala itu nanti pembicara rumah tangga 1 hari, yang penting ada gembala di sana, karena itu diaudit itu Pak Harlen. Karena setiap uang yang keluar itu kan diaudit oleh auditor namanya, yang kalau tidak ada gembala di sana malah akan dipertanyakan.
berkolaborasi lah. Kita tutup mata kok itu, walaupun dipakai dana gembala asal ada kolaborasi. Bisa ya? Jadi kalau ngundang pendeta Tambunan di Denpasar, siapkan minimal 3. Kalau satunya cukuplah pendeta Romin Elvan. Itu pun celebration, tidak dapat dana. Bisa ya? Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan Pak. Selamat bagi kita semuanya. Saya secara pribadi tidak terlalu banyak mau membicarakan sebenarnya soal dana. Saya lebih tertarik mengevaluasi kinerja kita di tahun yang lalu, tahun 2024. Berapa target yang dicanangkan pada waktu itu? Terus berapa pencapaian kita? Permasalahannya ada di mana? Ini yang harus kita solve dulu problem ini. Karena percuma kita bicara muluk-muluk soal KKR lah, inilah budget sekian, itu nol semuanya pada akhirnya. Toh tidak dilaksanakan. Tetapi kalau memang kita tahu kelemahan-kelemahan kita, disinilah baru kita membuat strategi planning untuk supaya target itu bisa tercapai. Kalau cuma gara-gara KKR karena dana aja tidak tercapai, ya untuk apa jauh-jauh kita bicarakan soal namanya harvest lah, apalah semuanya. Ya kan? Nah ini mungkin kita butuh masukan. Apa yang menyebabkan tidak tercapai? Motivasi apa lagi yang dibutuhkan? Strategi apa? Apa ya kekurangan daripada jemaat-jemaat, khususnya keluarga-keluarga? Apa kekurangannya? Agar supaya bisa di-provide di sini. Terutama hamba-hamba Tuhan yang mungkin melihat, oh kelemahan dari jemaat-jemaat ini, oh di sini. Sehingga disinilah yang menjadi tolok ukur pelayanan apa yang saya harus lakukan kepada jemaat untuk melengkapi program penginjilannya. Terima kasih. Makasih Bapak Jeheri Jamesa. Memang itulah yang akan kita lakukan Pak ke depan. Jangankan kita dari divisi pun merasa bahwa itu penting sehingga mereka datang evaluasi. Karena tanpa evaluasi memang kita tidak akan bisa tahu, tidak ada pembandingnya ya. Makanya perlu ada tujuan. Tapi kadang-kadang pada waktu sesudah di lapangan, setiap evaluasi itu rupanya membutuhkan. Jadi kita punya satu modul evaluasi tetapi tidak bisa sama di setiap tempat Pak. Tidak bisa sama di setiap tempat. Karena memang setiap tempat punya keunikannya masing-masing. Contoh, mungkin satu-satunya di KJKT KKR yang menggunakan biaya besar adalah Bali. Jadi dari semua wilayah KJKT ini distrik Bali lah yang paling besar kalau ber-KKR. Dengan besarnya angka untuk KKR itu, jadi bukan cuma KJKT yang ngomong ini Pak. Kalau KJKT saja yang ngomong, mungkin kita bisa itu. Tapi sekelas divisi lah. Sekelas divisi dia bilang besar biayanya di Bali. Besar. Pengeluaran besar, tapi hasil tidak besar. Kenapa begitu? Karena memang beda tempat, beda. Selama ini divisi itu hanya diantarkan oleh counterpartnya ya. Contoh, mereka punya dana 100 juta dibawa ke Kupang, udah semua tempat itu Pak. Bukan satu distrik, semua distrik cukup itu Pak. Dan mereka diservis lagi, di lain-lain lah. Tetapi di Bali kalau di bawah 100 juta, mungkin hanya untuk sewa tempat dengan gedung sama konsumsi saja, kita jemaat-jemaat harus patungan untuk memberikan sumbangan.
Jadi memang beda-beda. Dan itulah yang membuat perlu dievaluasi. Dan kadang-kadang yang evaluasi itu bukan orang yang kompeten, Pak. Jadi perlu kami akui kadang-kadang pada waktu datang disuruh diutus oleh bukan orang yang kompeten di bidangnya. Sehingga hasilnya juga tidak maksimal dan tidak baik. Jadi terima kasih Pak. Pasti kita setiap tahun, apalagi kalau mau pemilihan gini akan menjadi baik semua orang Pak. Kan mau pemilihan ini Pak, akan menjadi lebih baik kerjanya, lebih baik janjinya. Nah, semoga ke depan ini bisa lebih baik dan sesuai dengan real yang ada. Itulah yang kami tahu, yang bisa kami sebutkan. Memang di Bali ini sukar. Bahkan saya dan Pendeta Kris sampai bilang kalau boleh jangan ada KKR distrik, tetapi cukuplah KKR di jemaat. Karena uang itu sangat mubazir terbuang untuk hal-hal yang gak penting. Ini di distrik 2024 yang lalu saya masukkan masih karena belum berubah dari Uni. Seandainya jalan dengan tambahan Padang Sambian, Denpasar, Evata, Haleluya, Hang Tua, Nusa Dua, Singaraja, BSI Tabanan, Padang Sambian ada 8 jemaat. 8 jemaat ini pun punya ciri yang beda-beda. Ini Pendeta Romi kalau saya kasih 74 jiwanya pasti akan protes. Udah kecil kok kami sekarang sudah pisah dengan Padang Sambian. Tetapi ini yang ada di Uni. Di KJKT sudah kami perbaiki dan sudah kami tanya langsung ke gembalanya. Di Evata 22 kakak katanya itu. 22 KPA harusnya tujuannya. Jadi tidak saya kasih jiwa tetapi 22 KPA. Kalau 22 KPA, betulkah 22 ada anggota keluarga yang aktif di Evata? Pak Taripar Ketua? Oh, nah itu. Ternyata hanya 15. Tapi tercatat di direktur rumah tangga malah bukan 22, 28 pun. Nah, 22 kita ambil angka yang paling bawah. Jadi seperti itu. Di Denpasar itu kalau pemilihan bisa banyak RT-nya Pak ya. Nanti kalau mau pemilihan 2025 berapa kakak Pak? Pak Arlem berapa kakak Pak? Denpasar? Kakak. Kalau anggota bisa 500 nanti kalau mau pemilihan. Tapi habis pemilihan jadi 200. Itu yang ada. Ada 84. Saya taruh 74. Itu kakak. Kalau semua bekerja kan. Nah, tapi karena sudah pisah nanti mungkin berkurang lah itu dengan Padang Sambian kan. 2024. Haleluya 39. Haleluya. Mana nih si Gaf? Pendeta Gaf. Betulkah haleluya segitu? Apakah gabung sama BIM ini haleluya ini? $39 kakak? 24. Oh, mungkin gabung sama BIM ini ya dulu. Mungkin data ini ya 39 ini dapat kami dari direktur rumah tangga. Jadi nanti kita perbaiki, nggak ada masalah itu. Hang Tua 35. Betul Pak 35 Pak? Hang Tua 51. Ini hanya 35. Kan kecil itu ya termasuk dengan negara kan? Nah, itu. 35. Artinya ini di bawah data yang ada di rumah tangga semua. Nusa Dua 21. Betul? Atau lebih banyak? Saya lihat kalau potlak banyak sekali tuh. Oh, mahasiswa. Oke lah. 25. Singaraja 10 kakak. Saya lihat udah lebih banyak kan? Hah? Kan baptisan sudah ada 20, berarti harusnya lebih banyak kan? Iya, 20 jiwa di Singaraga kami baptis tahun ini. Di Tabanan, BSI Tabanan 12 kakak, betul itu 12 kakak? Pak Wenas? Atau lebih banyak Pak?
Mana pendeta Gap? Berapa di Tabanan? Tidak pernah teliti ya. Yang penting direktur rumah tangganya kirim ke pendeta. Padang Sambian hanya 10. Padahal tadi saya berbakti ada 60 orang. Padang Sambian. Hanya 10 kakak. Apalagi ketuanya sekarang kan. Harusnya 20 KPA. Seandainya ini tercapai, ini ada 223 lah tujuan distrik Bali. 223 KPA. Semuanya ini tidak gampang. Yang nyata sampai saat ini masih 0 datanya di direktur sekolah sahabat. Hanya mau mendaftarkan KPA-nya saja susah Pak. Jangankan mau mencari jiwa, mari menginjil. Yesus segera datang. Daftarkan KPA-nya aja susah. Namanya dibawa di majelis bahwa memang ada KPA. Banyak jemaat memang tidak ada KPA karena memang nggak mau terlibat. Akhirnya pendetanya lah karang-karang karena dimarah-marahin kan sama pendeta Kuskan. Mana KPA-mu? Apa kerjamu katanya? Didaftarlah nama-nama yang lain toh. Sehingga pada waktu datang ke jemaat disosialisasikan, jemaatnya bingung. Enggak segitu kok Pak katanya. Enggak segitu kok Pak. Kelihatan memang enggak pernah majelis. Makanya data-data KPA yang ada itu tidak akan terrekord dengan baik kalau tidak majelis. Dan inilah tujuan kita. Dan semoga 223 dengan KKR anggota awam. Kapan lagi Pak Harlem membawa jiwa? Sebelum kami pergi kemana? Pak Harlem kita tempat ke Dairi pusat kan, sok-sokan mau ke Dairi padahal di sini pun belum KKR kan. Jadi saya larang Bapak Harlem KKR ke Dairi kalau belum KKR di Denpasar. Begitu juga kami. Ini tujuan kita Pak dari UNI. Tetapi kalau dari KJKT paling hanya 180 KPA yang akan didata. Besar atau tidak? Selama saya menjadi gembala di sini, angka 40 jiwa saja dibaptis itu amat besar Pak di distrik. Amat besar itu. Kalaupun ada dibaptis bukan orang Bali itu Pak. Biasanya orang pendatang, bisa dari Sumba, Nusa Penida dan lain-lain. Bukan dari Bali. Dan inilah kerja kita, kerjasama kita sebagai distrik. Jadi mau KKR anggota awam kah, mau KKR gembala kah, marilah kita saling bersinergi. Ya gembala-gembala kita dukung, anggota awam nanti akan disediakan tempat oleh gembala agar bisa ber-KKR sama-sama berkolaborasi, agar tahu rasanya bagaimana melayani. Dan kalau ada jiwa, saya yakin Pak Hari Jamisa ini kalau ada jiwa nanti bulan, ada 2 yang disiapkan, ada 2 ya. Kalau ada 2 jiwa dibaptiskan itu, maka akan haus akan ber-KKR terus itu. Saya minta lagi Pak Gembala, saya mau KKR. Mungkin agak jauh dikit lah ya, jangan di sini lagi, ke negara. Saya minta Pak ke Nusa Penida. Saya minta lagi kalau ada jiwa. Tapi kalau nggak ada jiwa mungkin tidak lebih semangat ya. Bersemangat kalau ada jiwa. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Inilah tujuan-tujuan di distrik Bali. Ya semoga pemaparan kami ini membuka kita punya perasaan yang sama mungkin ya, perasaan yang sama. Kami tahu bahwa tidak gampang menginjil di Bali ini. Kami tahu perlu banyak biaya, tetapi untuk mengatasi itu perlu strategi yang diatur bersama-sama agar penginjilan tetap jalan dengan biaya yang apa adanya. Walaupun apa adanya kalau digunakan tepat sasaran, pasti itu akan lebih bermanfaat daripada kalau tidak tepat sasaran. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. KKR Gembala 1 jiwa tidak akan berubah itu selama 2025 karena sudah diputuskan. KKR Departemen 2,5 juta Pak. Jadi udah hebat itu mau Departemen KKR Officer. Hanya bedanya Officer dan Departemen akan bisa ber-KKR hanya 2 kali. Bisa ya? Tapi gembala, ketua, dia bisa berkali-kali, unlimited. Seperti kuota unlimited ya, unlimited.
Jadi mau gembala bisa 100 kali KKR asal ada jiwa-jiwa disiapkan setiap KKR. Sedangkan departemen, officer, dan staf itu hanya bisa 2 kali dalam 1 tahun. Jadi dibatasi supaya uang conference tidak banyak habis. Jadi dibatasi hanya 2 kali. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau disampaikan, kami dulu waktu rapat pembubaran distrik tidak hadir dan rapat pembentukan tidak hadir juga. Oleh karena kami sedang sakit waktu itu, sehingga kalau ada yang mau disampaikan oleh komite distrik untuk kami ketahui dan ingin diketahui oleh Korwil yang satu lagi, Pendeta Kristiono, boleh disampaikan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ini bisa dibagikan Pendeta, bagi yang mau saja. Nanti bisa di barcode-nya bisa di scan untuk mendapatkan bahan-bahan Harvest 2025. Lagi bertanya-tanya. Di dalam penginjilan itu harus ada keterlibatan daripada Roh Kudus. Tidak bisa dengan kepandaian kita, tekad kita, enggak bisa. Melihat keadaan perkembangan penginjilan kita, saya tidak tahu apa berkembang atau menurun. Ya. Tetapi dengan perkembangan semuanya, saya yakin secara persentase menurun. Dan ini ini menjadi suatu hal yang memprihatinkan. Saya sampai bertanya dalam hati, masih adakah Roh Kudus di tengah-tengah kita? Ini yang harus kita renungkan. Masih adakah Roh Kudus di tengah-tengah kita ini? Kok kayaknya susah banget ya menginjil ya? Iya, saya bandingkan. Saya kuliah, saya mengambil minor kependetaan saudara-saudara. 2 jurusan saya ambil. Dan saya mungkin kalau lanjutkan kuliah saya 1 semester atau 1 tahun, saya udah jadi pendeta. Tapi saya tidak jalan ke sana, beda jalannya. Tetapi saya bandingkan, ketika saya jadi mahasiswa, setiap tahun 2 kali saya mengadakan KKR. Ya. Saya dengan Anda beberapa, kami berenam, selalu satu tim berenam melakukan KKR. Sampai 2 minggu di kampung-kampung. Dan saudara-saudara, untuk cari jiwa 14-15 orang, kok gampang sekali rasanya pada zaman itu. Tapi mungkin ya kali pada saat itu konsentrasi kami tidak kemana-mana. Fokus kita itu hanya di dalam pelayanan dan pelayanan dan pelayanan. Kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa hanya di situ saja. Sehingga saya mungkin melihat dengan keadaan sekarang ini, dengan pelbagai macam, baik teknologi, apa semuanya, sehingga mengaburkan kita untuk berkonsentrasi. Ya. Nah, itulah hubungan pertanyaan saya sebelumnya, yang tadi. Apakah ada hubungannya? Ya. Sehingga jangan kita sia-sia cuma bicara dana. Saya lalu ber-KKR tanpa dana. Kami cari sendiri. Pagi-pagi jual buku. Laku. Duitnya itulah uang makan kami. Kami tidak bawa duit. Itulah uang yang kami gunakan untuk makan sama-sama daripada yang melakukan KKR. Ya. Sekarang dana banyak. Tetapi kok jiwanya kok susah banget ya. Makanya saya kembali bertanya-tanya. Apakah sudah ada surveinya? Jangan, ini zaman teknologi seharusnya tahun 2024 paling tidak dasar daripada kenapa kita tidak dapatkan semuanya yang kita target-target kita, ataupun paling tidak mendekati, seharusnya sudah masuk pendeta ya data itu dan sudah bisa dikerjakan
untuk diformulasi. Sehingga ketika kita mengadakan Harvest 2025, jangan kita mengulangi kegagalan yang sama tahun lalu. Karena ini kan kopiannya saja toh. Ya jangan semangat kita, motivasi kita ya sama saja. Nah, ibaratnya untuk capai target harusnya target 1 tahun menjadi 2 tahun. Nah, jadi inilah yang mungkin jadi PR bagi kita semuanya. Supaya sungguh-sungguh Harvest 2025 itu bisa tercapai. Ya, jangan cuma yang penting asal kerjaan aja, tugas kesana kemari. Itu yang kita tidak harapkan terjadi. Itu masukan mungkin dari saya dan ya sharing-sharingnya. Apa yang disampaikan Pak Heri Jemesa itu betul Pak. Sebelum Harvest 2024 yang lalu tidak ada dana-dana. Semua dana yang ada dari KJKT itu aja. Dulu belum mendapat dana dari Uni. Baptisan kita 383. Sesudah ada dana itu, coba bayangkan dikasih 1 juta, dikirim di awal, lalu sesudah baptisan dikasih, dapat lagi yang ngajar, dapat ini, dapat itu. Baptisan kita menurun menjadi 357. Makanya diganti namanya Pak, supaya buang sial mungkin. Diganti oleh Uni. Dan itu kalau kita sampaikan, sudah kita sampaikan ke Uni. Kenapa harus pakai simulasi-simulasi? Kasih aja dana itu biar jemaat yang membuat sendiri simulasinya. Tapi tidak boleh Pak, karena diaudit Pak, diaudit. Itu memang harus seperti itulah dana itu. Sehingga conference di 2025 ini kami panggil namanya pendeta-pendeta, kami bentuk komite. Kami tidak mengikuti simulasi yang dibuat oleh Uni. Itu salah satu bentuk terobosan supaya pencapaian jiwa di tahun ini bisa lebih bagus. Kita tidak usah ikut-ikutin lah yang dari Uni. Kita buat simple. Tidak pakai hitungan 1 juta, 1.400, 1 juta ini. Dulu 1.400.000, sekarang ya dikasih 1 juta. Dikasih 1 juta. Tetapi harus 2 jiwa lah supaya disiapkan, betul-betul disiapkan. Tahun ini 387 Pak Harvest 2025 itu jiwa kita. Lebih tinggi daripada yang pertama, tetapi budget yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang pertama. Tahun ini kita buat lebih banyak Pak, lebih banyak. Lebih banyak daripada yang di Uni. Uni cuman kasih bantuan itu sekitar 700.000. 400 tambah 350 beli Alkitab sendiri lagi ya. Tetapi kalau kita sudah dikasih 1 juta, Alkitab dikasih. Nanti untuk jiwa-jiwa itu Alkitab dikasih. Diambil dari dana penganjilan, tidak dipotong dari mana-mana, itu dikasih free or charge. Sesuai dengan baptisan. Tapi kalau sudah lebih dikirim, ya dikembalikan. Ini di Bali ini 2 kali dikirim lebih nggak dikembalikan. Disimpan tidak tahu di mana. Jadi maksud saya, ya seperti itu, dana Alkitab itu pun nanti akan dikirim sesuai dengan proposal yang ada di itu. Itu akan dikasih, diambil dari dana penginjilan. Artinya dikasih porsinya lebih besar, lebih banyak daripada yang semula. Sebenarnya agar bisa memotivasi bukan cuma gembala yang ber-KKR, tetapi anggota juga ikut terlibat KKR. Dari dulu-dulu pun tidak pernah ada anggota dikasih uang kok untuk KKR. Hanya sekarang aja dikasih. Itu pun masih bilang lebih sulit katanya. Lebih sulit ini Pak Pendeta daripada dulu. Dulu tidak ada Pak. Jangankan anggota. Pendeta pun dulu tidak ada uang untuk KKR. KKR di jemaatnya masing-masing. Ini kan dibuat mudah, dibuat simple agar lebih banyak. Tahun lalu baptisan kita 387. Tahun ini dengan simulasi yang seperti itu, kalau dia makin rendah, berarti ada yang salah dengan simulasi. Mungkin tahun 2026 tidak usah pakai dana-danaan, KKR dewe lah, biar Roh Kudus yang baptis. Jadi model seperti ini tentu ada trial errornya Pak, harus dicoba-coba Pak di sana sini. Dan itulah evaluasi yang diadakan bukan lagi hanya tingkat Uni,
Kalau lalu tingkat uni, tapi sekarang tingkat divisi, agar mereka tahu langsung situasi yang ada di sini, situasi yang ada di NTB, situasi yang ada di sini, bahwa tidak cukup modul itu kalau cuma satu. Kalau ada 11 distrik, harusnya modulnya ada 11. Karena beda semua tempat pelayanannya masing-masing. Tidak gampang bagi kami mengatakan pemimpin itu salah, Pak. Tidak gampang. Tetapi memang di dalam pelayanan kami banyak yang error kalau kita melakukan apa yang dikasih. Karena modul itu datangnya kan bukan dari Indonesia. Modul itu diadakan di Filipina, dites, dan itu bagus di berbagai tempat. Yang anehnya cuma di sini yang kurang bagus, makanya perlu mereka evaluasi. Jadi semuanya pembelajaran. Terima kasih masukannya. Betul. Satu-satunya memang kuasa Roh Kudus lah yang bisa membuat orang bertobat, Pak. Bukan uang, Pak. Kalau uang bisa membuat bertobat, sudah kita undang Haritanu yang ber-KKR. Tapi rupanya bukan dia yang membuat bertobat. Kita undang Haritona. Jadi bukan Haritanu. Yang kita undang adalah Haritona. Supaya bisa membuat orang bertobat. Baik, itu saja mungkin ya. Kecuali ada lagi yang lain. Saya rasa cukuplah ya. Karena saya juga capek kalau hanya bahas-bahas uang. Nanti kalau uangnya nanti sudah ada KKR-nya baru kita bahas lagi di komite distrik. Saya ingin mendengar dulu komite distrik yang terpilih ini. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Jadi saya bertanya-tanya. Jadi kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, disampaikanlah supaya kita bisa bersinergi agar pelayanan distrik di Bali bisa berjalan dengan baik. Memang ada dua, Pak, korwilnya. Ada dua korwilnya, lain daripada yang lain toh. Tetapi pekerjaan kami bukan sebagai korwil hanya untuk penginjilan saja, tapi karena memang di tempat ini di Bali ada dua misioneri kita yang perlu dievaluasi, diawasi, dan ada satu lagi proyek Sesar Bali yang harus dipertanggungjawabkan tahun ini, karena ini tahun terakhir kami membuat laporan ke divisi dan ke uni mengenai laporan-laporan yang ada di Bali ini. Sehingga Pak Kris dan saya harus berada di tempat ini. Membantu agar penginjilan distrik Bali berjalan dengan baik. Bukan hanya dengan uang saja, tapi dengan Roh Kudus. Saya hadir nanti di KKR Bapak kalau diundang. Dan tepat waktunya. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada komite distrik dulu. Baik, shalom, selamat hari Sabat, selamat sore untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak Pak Pimpinan Pendeta Rudolf Tambunan yang sudah menyampaikan paparan mengenai harvest ya pada sore hari ini. Semoga tidak ada pertanyaan lagi. Dan tadi mengatakan siapa orang-orang yang terpilih. Sebenarnya saya malu juga berdiri di depan sini, tapi karena sudah disebut tadi, saya boleh berdiri. Dan ya saya minta mungkin teman-teman boleh datang. Pak, terima kasih. Ibu Santi boleh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semenjak kami dipilih pada tanggal 9 Januari lalu, maka paling tidak sudah ada 2 rapat yang kami sudah sampaikan atau sudah buat. Yang pertama tanggal 20 Januari itu memilih teman-teman sepelayanan di koordinator departemen. Dan yang kedua itu adalah kemarin tanggal berapa kemarin Pak? Hari Minggu. Di bulan Februari kemarin itu kami ada rapat 23 di Padang Sambian. Jadi paling tidak sudah ada 2 rapat yang kami lakukan. Dan tadi ada sempat disampaikan oleh Pendeta Tambunan bahwa kami sudah menetapkan tujuan untuk 2 KKR distrik. Yang sebenarnya itu adalah sekedar
keputusan rapat kami waktu lalu, karena waktu itu belum ada Harvest 2025 ini. Saya ingat, iya itu. Jadi karena belum ada sosialisasi daripada Harvest 2025, jadi kami sempat menetapkan 2 KKR untuk distrik. Yang sebenarnya yang kami ingat itu karena tahun lalu itu ada 5 KKR di distrik Bali ini. Jadi kami rapat, kami putuskan 2 saja kita buat KKR. Cuman dari tadi yang dipaparkan oleh Pendeta Tambunan bahwa hari ini atau tahun ini kita mungkin akan membuat KKR distrik itu minimal. Artinya kalau memang ada, itu mungkin dari bulan September ke atas kita akan buat itu. Kalau tidak, maka sudah disampaikan tadi kita akan maksimalkan di jemaat. Jadi KKR para tua-tua jemaat kolaborasi dengan pendeta, gembala, KKR dari conference, departemen atau officers, dan juga mungkin dari Uni juga akan datang. Kalau ada yang nanti bawa dana banyak, maka kita akan coba koordinasikan dengan Bapak Ibu semua untuk KKR besar atau KKR distrik. Nah, kemudian terkait dengan pertemuan kita sore hari ini juga, karena bendahara komite pelayanan distrik nggak ada, jadi tadi ada sempat saya mintakan Pendeta Rudolf untuk kembali mau ingatkan, itu adalah persembahan sahabat kelima. Jadi sangat diharapkan supaya nanti kita bisa sampaikan kepada jemaat bahwa kita boleh mengumpulkan persembahan sahabat kelima untuk distrik. Karena dari manalah uangnya komite pelayanan distrik? Uang komite pelayanan distrik, dana sampai hari ini yang kita punya itu 27 juta sekian. Dan kita rindu supaya pelayanan-pelayanan di distrik ini akan tetap dan terus disupport oleh komite pelayanan distrik. Untuk itu kita rindukan seperti biasa, seperti tahun-tahun kemarin, persembahan sahabat kelima itu boleh disetor kepada bendahara komite pelayanan distrik untuk bisa dipakai untuk mensupport atau mendukung pelayanan kita. Mungkin ada yang belum tahu kepengurusan atau departemen yang ada di komite pelayanan distrik yang tentunya sangat dibutuhkan untuk boleh ada program yang nanti kita jalankan bersama, kita koordinasikan. Maka saya rindu untuk Ibu Sekretaris boleh bacakan supaya kita sama-sama boleh. Ini Bu ada. Ini Bu, saya sudah bukakan. Ya, Ibu silakan. Baik, salam, selamat sahabat untuk kita semuanya. Senang sekali kita dapat berkumpul ya para majelis yang ada di distrik Bali ini. Juga selamat datang kepada para pendeta dan juga kami menyambut kedatangan korwil kita yang baru ya. Saya juga kaget ya kita punya 2 korwil, berarti spesial ini Bali ini. Distrik Bali ini kenapa mempunyai 2 korwil, tapi tadi sudah diberi penjelasan kenapa tadi ada 2 korwil. Baik, sebagai info bagi kita, saya sudah juga men-sharekan itu nama-nama kepengurusan yang ada di grup komite. Mungkin untuk lebih sahnya lagi ya, supaya korwil kita, Pendeta Tambunan bisa lebih mengetahui. Mungkin sebagian besar mungkin pendeta ini sudah kenal, mungkin masih ada beberapa mungkin yang belum beliau kenal. Baik.
Saya akan bacakan pengurus Komite Pelayanan Distrik Gereja di Bali 2025, pelindung yaitu Komite Eksekutif KJKT, penanggung jawab ataupun penasihat Majelis Jemaat Distrik atau seluruh pendeta di Bali, koordinator wilayah 1 Pendeta Kristiono Sarjono, kedua Pendeta Rudolf Tambunan, dan yang ketiga Bapak M. Markus. Itu Bapak M. Markus itu adalah Eskom dari Tabanan beliau. Kemudian pendeta distrik yaitu Pendeta Renol Kobang, ini dari pendeta dari Nusa Dua, dan ketua komite pelayanan distrik ini ada 2, satu dari pendeta dan satu lagi biasanya itu dari kita yang disebut dari awam. Itu yang pertama Pendeta Frankie Mapula, ini pendeta ada di Singaraja, beliau ada di depan. Mungkin bisa pendeta, biar pendeta Tambunan mengenal. Sudah ya, oke. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Salmon Saleki. Nah, ini adalah ketua jemaat yang baru dari Padang Sambian. Mungkin Bapak Salmon bisa berdiri, mana tahu ada yang belum kenal. Oke, dan saya akan membacakan juga wakilnya itu. Wakilnya itu adalah semua ketua jemaat yang ada di Distrik Bali, yaitu di Denpasar ada Bapak MC Malango, kedua ada Bapak Harlem Lumban Gaul, dan ketiga ada Bapak Manahan. Dan dari Hang Tua juga ada Ibu Shirley Lineke dan Bapak Kenny. Dari BSI Tabanan yaitu ada Bapak Mika Seleki. Dari Haleluya ada Bapak Brata dan Bapak Brian Pangke. Dari Singaraja ada Bapak Dodi. Dari Nusa Dua ada Bapak Hermangga. Evata itu ada Bapak T. Aritonang, dan Padang Sambian ada Bapak Binsar Sihaan. Itulah merupakan wakil daripada ketua, yaitu semua ketua-ketua jemaat yang ada di Distrik Bali. Kemudian bendahara itu sebenarnya ada 2, tapi 1 sudah gugur, beliau mengundurkan diri, kalah sebelum berperang, jadi kita putuskan hanya 1 saja untuk bendahara, yaitu Bapak Rudi. Ini beliau adalah jemaat yang ada di Tabanan. Kemudian wakil bendaharanya itu dari setiap bendahara-bendahara di jemaat juga di Distrik Bali. Ya, seperti di Haleluya itu ada Bapak Freddy Sausa, di Denpasar ada Bapak Buju Freddy Siombing, di Evata ada Ibu Irawati, di Hang Tua ada Ibu Ririn, di Singaraja itu Bapak Komang Sumerta, di Nusa Dua ada Saudari Esther Jonathan, dan di Padang Sambian juga ada Saudari Esther May. Dan sekretaris itu saya sendiri, Ibu Santi, saya dari Evata. Kemudian saya akan membacakan koordinator. Ini tiap-tiap departemen. Yang pertama saya akan membacakan yaitu koordinator BWA, yaitu Ibu Alma Kumaat. Beliau adalah jemaat dari Hang Tua, dan timnya ini merupakan masing-masing ketua BWA di tiap-tiap jemaat. Apa perlu saya unjuk orangnya, Pak Pendeta? Ibu Alma Kumaat, apakah ada? Mohon berdiri, Bu. Nah, ini akan yang membawahi departemen BWA di Distrik Bali. Ini dari Hang Tua. Kemudian dari departemen anak-anak, ketua koordinatornya adalah Ibu Nita Bawo. Ini dari jemaat Evata, dan timnya juga masing-masing ketua pelayanan anak-anak di tiap jemaat. Mungkin Ibu Nita sudah pulang? Oh, sudah pulang. Ini dari Evata ya, Pak ya. Kemudian dari rumah tangga, ketua koordinatornya adalah Ibu Nengah Aritonang, ini juga dari Evata. Mungkin ada? Oh, lagi keluar katanya Pak Pendeta. Baik, kalau dari PA ini ada ketua koordinatornya yaitu Saudara Frances Malau, ini jemaat Haleluya. Beliau ada? Oh, tidak ada. Ini bagian di pemudaan. Kemudian Pathfinder, ketua koordinatornya adalah Pendeta Muda Edo Tarigan, ini dari Evata. Ada pendetanya? Iya, kita sudah sama-sama mengenal. Kemudian itu komunikasi, ada Pendeta Morrison dari BSM. Dan kemudian penerbitan dan Rono Buat itu ketua koordinatornya Pendeta Gavrila Laloan. Dan timnya adalah Ibu Pendeta Karisa Putri dan Ibu Nengah Kumontoy. Kemudian SS dan PP, ini ketua koordinatornya Bapak Stewart Tamawawi, ini dari Denpasar.
Kemudian Dorcas dan Pelmas, ketua koordinatornya adalah Bapak Wayan Sukayuda, itu jemaat daripada Sambian. Kemudian musik ketua koordinatornya adalah Saudara Clarence Aula. Beliau adalah jemaat dari Denpasar. Dan di pendidikan itu ketua koordinatornya Ibu Nurmeli Sembolon, yaitu ada di Denpasar. Dan kesehatan ketua koordinatornya Dr. Ivan dari Jemaat Efata. Dan perlawatan dan kerohanian itu koordinatornya adalah Pendeta Samuel Subagio dari Hang Tua. Dan untuk ministry kita ada beberapa ministry seperti Komunitas Advent Bali, itu ketuanya Bapak Guntur Bawe. CSR itu Pendeta Prakas Jacob. BIM itu ada Sang Adi Immanuel, BSM itu ada Pendeta Morrison Diazoni, dan PCM itu atau Public Campus Ministry itu dibawahi oleh Pendeta Edo Tarigan. Jadi itulah merupakan kepengurusan di komite di tahun 2025. Baik, terima kasih sudah dibacakan Bu Santi. Jadi itu nama-nama tadi. Mungkin sebentar kami minta untuk bisa didoakan oleh Pendeta Tambunan, tapi sebentar nanti setelah terakhir supaya komite ini secara khusus semua ini kita bisa secara khusus koordinator nanti sebentar minta tolong untuk didoakan. Nah, dari komite pelayanan tahun ini kita tidak punya tujuan jiwa, karena tujuan jiwa kita itu adalah sudah ditetapkan oleh conference kepada jemaat masing-masing. Untuk itu kami dari komite pelayanan itu hanya berkoordinasi untuk menguatkan pelayanan. Kami percaya bahwa ada program yang sudah dibuat oleh departemen, Pathfinder, PA, dan departemen-departemen yang lain. Itu sudah dibuat, hanya belum sampai di kami. Dan tentunya kita rindu supaya nanti akan bisa kami kumpulkan. Dan dengan demikian nanti mungkin ada waktu nanti kami akan bagikan juga apa yang menjadi program atau rencana pelayanan daripada komite pelayanan sepanjang tahun ini lebih lengkap. Itu nanti akan disampaikan. Jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Mungkin ada yang mau. Baik, selamat Sabat buat kita semua. Saya mau menambahkan beberapa hal saja yang perlu saya tambahkan. Jadi pertama, karena bendahara kita belum hadir atau berhalangan, saya mau menyampaikan atas nama bendahara Komite Pelayanan Distrik Bali bahwa saldo akhir per hari ini untuk Dikas Komite Pelayanan Distrik Bali berjumlah Rp27.252.903. Jadi dana ini sudah dikumpulkan melalui beberapa hal, termasuk dana yang terakhir, dana dari KKR Distrik tahun lalu ya, berjumlah sekitar 5.500.000 ya Pendeta Tambunan. Jadi dana ini boleh kita sampaikan kepada seluruh jemaat-jemaat, dan ini bisa dipakai, bisa digunakan untuk pelayanan kita di Distrik Bali. Contohnya ketika tanggal 9 Januari ketika pemilihan ada satu permintaan dari jemaat Denpasar Bali ya untuk pelayanan di Nusa Penida. Ya, kita sudah sampaikan ya, mereka memohon bantuan, kita sampaikan sejumlah 2 juta untuk penambahan. Jadi bagi jemaat-jemaat yang lain, bila mana ada program, disinilah tempatnya di Distrik Bali ini ya. Bila mana ada program yang mungkin perlu dukungan, disampaikanlah, dan sudah masuk lewat koordinator yang tadi sudah disampaikan. Ada koordinator penginjilannya, ada Pathfindernya. Nah, semua departemen inilah berfungsi untuk pelayanan, untuk penginjilan, ya. Termasuk di sana ada BSM, ada BIM,
ada komunitas Advent Bali, ada PCM dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan instrumen untuk penginjilan, di mana target jiwa yang akan dibuat, target KKR itu atau nanti akan dibuat, itulah nanti dipakai dari sana. Ya, jadi ini instrumen-instrumen bila mana tahun 2025 akan dilaksanakan KKR sesuai keputusan rapat dari officer di tahun 2024. Untuk KKR di Distrik Bali tetap ada bantuan, ya. Bantuan untuk KKR berjumlah 5 juta. Itu masih belum berubah. Yang kami terima dari pengurus yang lama. Nah, itu yang mungkin bisa saya tekankan, saya sampaikan bahwa bila ada program, masuklah lewat departemen. Departemen pun tolong disampaikan programnya minimal 1 saja. Karena kita yakin dan percaya bahwa di jemaat kita masing-masing pun kita sudah memiliki kesibukan. Tapi untuk di distrik ini mari kita satukan apa yang menjadi target kita di 2025 ini, bahwa kita juga distrik itu untuk mempersatukan seluruh jemaat. Ya, jadi bukan untuk untuk gaya-gayaan misalkan, tidak. Tapi ini untuk kemajuan kita di Distrik Bali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti Pendeta Tambunan selaku Korwil kita di Distrik Bali ini boleh mendoakan kami. Kami tahu bahwa tantangan di Distrik Bali ini sangat besar. Ya, kami pun ketika mendengar paparan dari pendeta tidak mudah. Ya, apalagi tahun lalu targetnya sangat besar per jemaat. Ya, jadi semoga sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hari, bahwa kita dipanggil untuk mari lebih banyak berserah supaya Roh Kudus banyak bekerja. Kita singkirkan egosentris ataupun hal-hal yang mungkin akan mengganggu kita di dalam Harvest 2025 ini, supaya dengan demikian dengan kerendahan hati kita boleh menerima Roh Kudus itu, dan ada banyak jiwa yang akan kita tobatkan melalui pekabaran dari KPA-KPA yang akan dibentuk. Ya. Distrik Bali hanya untuk memfasilitasi saja supaya pelayanan di distrik ini semakin maju dan Tuhan boleh cepat datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Salmon. Yang terakhir mungkin dari saya terkait dengan rapat komite pelayanan yang sudah diputuskan bahwa nanti kami kalau ada rapat kita akan rolling dari jemaat ke jemaat. Jadi mungkin siap-siap kita masing-masing jemaat boleh menerima untuk komite pelayanan untuk rapat bersama. Ada tentu sharing dari komite pelayanan terkait dengan dana konsumsi. Tetapi setiap jemaat dimohonkan, karena ini forumnya kita seluruh anggota jemaat, apalagi banyak tua-tua jemaat. Jadi mungkin dari forum inilah kami sampaikan bahwa nanti akan berpindah-pindah kalau ada rapat komite pelayanan, supaya juga ada yang datang ke Singaraja untuk bisa bertemu dengan kami di Singaraja ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan? Jadi kalau tidak ada lagi, mungkin kita akan berdoa yang nanti akan dipimpin oleh Pendeta Tambunan. Ya. Jadi mungkin kami minta nama-nama tadi anggota komite yang sudah didoakan, sudah disebutkan untuk boleh datang ke depan untuk akan didoakan. Ya, sekaligus sebelum doa ucapan selamat datang Pak Pendeta. Jadi mari yang tadi sudah disebutkan nama-nama
untuk kita bisa datang ke depan sebelum nanti disambut sama Pendeta Tambunan sebagai korwil dan juga didoakan. Mari Bapak-Bapak Pendeta, mari silakan Pendeta Romi, Bapak-Bapak Ketua. Oh, ya baik. Jadi sebelum ini mungkin silakan Pak Pendeta Tambunan. Welcome dulu katanya kepada komite pelayanan. Baik, terima kasih untuk Distrik Bali, terima kasih untuk Komite Distrik Bali yang sudah terpilih, Bapak Salmon, Pendeta Frankie, Ibu Santi, dan Bapak Rudi ya. Bapak Rudi sebagai officer di komite ini, besar harapan kita lewat pelayanan dengan timnya dan departemen yang sudah terpilih, pelayanan di Distrik Bali tetap jalan dan kita berharap lebih baik ke depan daripada tahun sebelumnya. Kami atas nama Korwil Bali yang diputuskan oleh Komite Penginjilan untuk melayani Distrik Bali, walaupun kami diputuskan tetapi kami masih jauh dari Bali, artinya terbatas yang bisa kita lakukan. Semoga Bapak Pendeta Frankie dan Bapak Salmon Seleki bisa menjadi kepanjangan tangan pelayanan di Distrik Bali sehingga penginjilan-penginjilan bisa berjalan dengan baik. Jangan takut dengan angka, tetapi kita lakukan yang terbaik karena saya percaya bahwa seberapa besar pun angka itu tanpa pertolongan Tuhan dan Roh Kudus itu tidak ada apa-apanya. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan selama kita melayani di konferensi ini. Saya lihat tanpa kuasa Roh Kudus, jiwa-jiwa itu ya akan hilang begitu saja. Tetapi kalau jiwa-jiwa itu adalah tuntunan Roh Kudus, mereka akan bertahan dan menjadi pilar-pilar di gereja. Semoga kita bisa tetap bersemangat di tengah keterbatasan kita, pelayanan kita yang sibuk di jemaat, tetapi meluangkan waktu bagi distrik, dan Tuhan memberkati kita. Sebelum kita berdoa, daripada kita mendengarkan renungan, karena sudah seharian kita dengarkan renungan kan, wajah-wajah saudara pun saya lihat sudah bosan mendengar renungan, kita bernyanyi saja lagu Sion nomor 2, kepada Allah beri puji, lalu kita akan berdoa. Nomor berapa itu? Kepada Allah beri puji, 21 ya? Udah 21 sekarang ya. Itulah 21. Kepada Allah beri puji. Kita bangkit berdiri? Ya, kita langsung tutup sabat saja. Padamu Allah ku puji, yang berikan berkat dan kasih, semesta alam pujilah terus, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di akhir penghujung hari Sabat Tuhan yang kudus ini Tuhan, kami datang kembali merendahkan hati kami, karena hanya Tuhanlah yang patut ditinggikan dan dimuliakan dari semua pelayanan yang sudah kami lakukan dan akan kami lakukan di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan kami.
Ya Tuhan, kami pun telah mendengarkan bagaimana Tuhan memiliki kerinduan lewat umat-umat-Mu yang ada di distrik Bali ini. Program Harvest 2025 ini adalah program buatan tangan manusia. Tetapi di tangan Tuhan, program ini pun dapat membawa kami, seluruh anggota jemaat yang ada di distrik Bali, untuk dapat terlibat lewat penginjilan. Membuka KPA di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan belajar Alkitab lewat KPA dan membawa hasil, membawa jiwa kepada Tuhan lewat penuaian Harvest 2025 ini. Tuhan, kami tidak memiliki kemampuan yang lebih di tengah keterbatasan dan kemampuan kami. Tetapi kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang memiliki kuasa jauh lebih besar daripada kuasa apapun di muka bumi ini. Bantu kami Tuhan, agar kami yang terbatas ini dapat memiliki kerinduan yang sama dengan Tuhan, membawa orang lebih banyak lagi ke dalam kerajaan surga. Tuhan, para hamba-hamba-Mu, gembala yang ada di distrik Bali, tua-tua jemaat, majelis, bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang hadir yang memiliki kerinduan yang sama di dalam pelayanan ini. Kembali kami datang Tuhan menghadap tahta-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memakai kami sebagaimana kami ada, agar keterbatasan kami diisi oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan komite penginjilan distrik yang sudah terpilih. Bapak Pendeta Frankie Mopula, Bapak Salmon Seleki, Ibu Santi, Bapak Rudi, dan semua jajaran yang ada di komite ini. Engkau telah pilih dan asingkan mereka. Tuhan berikan kemampuan kepada mereka, agar mereka sanggup melakukan pekerjaan ini. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk jemaat, tetapi untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, kami percaya di minggu-minggu bekerja kami yang berat, Tuhan telah menyertai kami pada hari ini, menjauhkan kami dari mara bahaya dan kuasa si jahat. Bela kiranya di hari-hari minggu bekerja kami, Tuhan yang sama yang telah memimpin kami sepanjang Sabat ini, juga berlaku memimpin kami di minggu bekerja kami yang berat selama 6 hari nanti. Bantu kami Tuhan agar kami dapat melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami, bagi keluarga, bagi pelayanan kami, dan bagi pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan memelihara kami. Kami sambut berkat-berkat-Mu lewat minggu bekerja kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, selamat minggu bekerja. Sebelum kita berfoto sebentar, ada konsumsi? Ada. Nah, kita mau langsung doa untuk konsumsi. Nanti mohon kesediaan Pak Ketua Distrik, Pendeta Renol Kobang akan mendoakan, sekaligus mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Korwil kita. Kita mau doakan khusus juga Pendeta Tambunan sekeluarga, Pendeta Kristiono Sarjono sekeluarga dalam pelayanan dan koordinasi dengan kita di Bali sini. Mohon izin Bapak Ibu, mohon izin. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin Bapak. Ya, sebelum kita doa makan, ada permintaan dari sekolah kita di Permata Ibu, 5 menit saja untuk promosi sekolah. Ketua Dewan Sekolah Permata Ibu, Bapak Harlem Lumban Gaul, silakan Pak. Selamat minggu bekerja. Mohon izin saya berdiri atas nama Wakil Ketua atau Departemen Pendidikan.
mana-mana saja ya. Saudara, kami hanya mau sharing terkhusus kepada jemaat-jemaat. Jadi dengan adanya juga Pastor Prakas ya, kami sampaikan supaya kebetulan juga ada Pendeta Rudol, dan ini sudah berkomunikasi sampai ke Uni. Jadi karena kita sekarang sedang promosi sekolah dengan target murid-murid yang diharapkan ya dari setiap jemaat-jemaat bisa mensupport, lalu juga kita akan berangkat juga ke sekolah-sekolah gugus. Kita sudah persiapkan materi-materinya. Cuma yang kami maksud adalah bahwa hanya kita yang bisa mendukung sekolah ini. Nggak mungkin orang lain. Kalau kita sendiri pun tidak percaya sekolah kita, bagaimana mungkin orang menyekolahkan